Oke, saya lanjut. Ini slide pertama saya sebenarnya setelah referensi. Eh, saya punya sedikit update untuk kalian. Mungkin ini berita baik juga untuk kalian. Eh, ini versi yang saya sampaikan di kelas ya, untuk semua kelas. Jadi agenda kita hari ini ada di bagian PNID. Lalu harusnya minggu depan kita kembali ke tugas dan tugas dilakukan di kelas. Lalu setelah itu kita punya 2 minggu untuk UTS. Tapi setelah saya eh, pikirkan baik-baik, sepertinya Ibu sepertinya perlu. setelah Udah sini. Halo, suara saya Iya, terdengar? pokoknya yang aman, Bu. tadi Ya, ada bagian suara lain tugas katanya. kan banyak nih tadi Tolong di apa mute ya Wilson sun sebagai nah, bantuan. Oke. Eh, jadi setelah saya pikir baik-baik, PNID ini adalah fundamental. Jadi saya putuskan ada satu sesi tambahan untuk PNID, di mana minggu depan, eh, selain fundamental tentang PNID, saya sampaikan minggu ini kita akan membahas tentang membaca PNID secara real yang ada di industri. Jadi minggu depan itu yang kita lakukan. Lalu juga ada visio untuk PNID. Jadi hari ini fokusnya ke materi ya, dan materinya sangat fundamental. Eh, Materi hari ini juga akan nanti ditanyakan ketika UTS. Lalu 2 minggu lagi ada assignment di kelas, hanya di kelas ya, jadi tidak boleh, tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaannya di luar kelas. Alasannya kenapa? Alasannya sudah saya sampaikan di kelas tentang kejujuran dan juga supaya kita bisa sama-sama tahu bahwa kalian melakukan pekerjaannya sendiri. Sekedar informasi, minggu lalu sudah ada kasus kejadian minggu lalu ya. Jadi ada eh, misconduct. Saya tidak bisa menceritakannya sekarang, mungkin kita bahas 1-2 minggu lagi di kelas masing-masing. Tapi saya ingatkan kembali tentang integritas akademik ya. Nah, di minggu terakhir, minggu ke-8, ada UTS. Jadi saya putuskan untuk mempersingkat UTS. Jadi nanti soalnya pun akan lebih singkat, tidak untuk durasi pengerjaan 2 minggu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya mau minta reaksi kalian dulu kira-kira dengan UTS dikurangi, lalu ada reading PNID, kira-kira reaksinya kalian setuju atau tidak? Ada satu orang yang mengacungkan jempol. Oke, setuju ya. Dan nanti UTS-nya hanya 1 kali di minggu terakhir. Oke, kita masuk ke PNID. Jadi PNID itu adalah singkatan dari Piping and Instrumentation Diagram yang sudah kita bahas di minggu pertama. PNID itu adalah gambar skematik dari sebuah plan. Itu juga kita sudah tahu. Jadi sebuah plan direpresentasikan oleh BFD, PFD, dan PNID. Nah, poin ketiga adalah fokusnya ada di P dan I-nya. Jadi fokus yang akan saya tekankan adalah PNID itu menunjukkan setiap koneksi pipa di garis bawah dan juga detail mekanis yang tidak ditemukan di dalam PFD. Jadi kalau PFD berfokus kepada proses, PNID ini dokumen multidisiplin. Jadi seharusnya eh, kalian ingat minggu pertama saya jelaskan semakin ke bawah, artinya semakin dari BFD, PFD, PNID, gambarnya semakin kompleks dan semakin spesifik orang-orang yang bisa memahami. Artinya yang bisa memahami nanti adalah orang-orang yang dari background keteknikan. Jadi PNID harusnya tidak bisa mudah dibaca oleh orang-orang yang misalnya dari manajemen, dari ekonomi, dari natural science gitu. Jadi hanya orang-orang teknik yang bisa membaca. Dan cara membaca PNID pun dari perspektif keteknikan masing-masing. Jadi misalnya eh, saya proses engineer. Jadi saya akan concern dengan misalnya berapa diameter dari pipa saya.
Jadi ketika diameter pipa saya misalnya besar, apa efeknya? Apakah ada efek pressure drop atau tidak? Jadi saya pertama kali sebagai seorang proses engineer akan kepikiran itu. Nah, tapi perspektif orang metalurgi, misalnya material and metallurgy engineer akan berbeda. Jadi mereka akan lebih tertarik ke eh, material misalnya. Misalnya nanti di PNID akan dijelaskan tentang material pipa. Jadi fokusnya ketika membaca PNID adalah mereka tertarik, oh materialnya adalah carbon steel. Berarti chemicalnya sudah ada yang eh, korosif. Nah, ketika materialnya stainless steel, berarti orang material dan metalurgi dapat intuisi. Oh, ini PNID ini didedikasikan untuk proses yang memiliki senyawa yang korosif. Nanti orang civil engineer akan punya perspektif lain lagi. Jadi mereka akan berpikir eh, diameter pipa sekian, artinya kita perlu mengkonstruksinya seperti apa, bagaimana posisi dari pipa tersebut. Misalnya pipanya ukurannya terlalu besar, jadi nggak mungkin konstruksinya di atas tanah. Jadi konstruksinya harus di bawah tanah. Nanti beda lagi orang elektrikal. Orang elektrikal akan melihat instrumen terutama. Jadi misalnya nanti apa yang dikontrol, terus bagaimana sinyal dari kontrol sistem tersebut. Jadi misalnya kontrolnya itu pneumatik atau elektrikal. Jadi mereka fokusnya lebih ke situ. Nah, jadi sangat-sangat multidisiplin dan harusnya ketika PNID diletakkan di atas meja, ketika orang teknik bertemu di satu meja, maka akan muncul berbagai insight. Eh, ini cerita tentang pekerjaan dulu saya project engineer di Tripatra. Jadi dulu saya melit bersama senior, saya dulu juniornya, melit project. Jadi di meeting ke meeting yang ditampilkan adalah PNID. Jadi eh, PFD cukup orang proses saja kalau meeting, tapi kalau PNID adalah tadi itu semua. Jadi ketika meeting yang ditampilkan PNID, semua dari berbagai background disiplin akan duduk bersama, eh, lalu dibahas berbagai teknis tentang bagaimana mendeliver sebuah project. Gitu ya. Terus saya sudah cerita di kelas, ada tahapan dari project. Ada IFR, ada IFA, ada IFC, ada IFD. Jadi dimulai dari IFA, jadi approval sampai construction sampai design, kita akan mulai melihat PNID. Jadi PFD itu hanya proses, tapi endingnya adalah sebuah PNID. Jadi urutannya gitu ya, dalam sintesis proses atau dalam mendesain proses, kita mulai dulu dari BFD. Jadi kita nggak mulai dari PNID. Jadi ketika BFD sudah ada, lalu orang proses, chemical engineer atau bioprocess engineer akan mendetailkan dalam sebuah PFD. Nanti PFD akan dipakai untuk mendetailkan dalam dokumen yang bernama PNID. Jadi nanti PNID akan dipakai untuk bahan dari shopping list. Ya, jadi shopping list itu nanti akan diurus oleh vendor. Jadi nanti perusahaan akan mengontak vendor, vendor pompa, vendor pipa, sesuai dengan spek yang dituangkan dalam sebuah PNID. Tuh, jadi penting sekali PNID. Jadi kalau berbicara nanti kalau kalian menjadi konsultan atau engineer, pasti pembahasannya PNID ya, karena versi finalnya ada di situ. Nah, ini istilah yang jangan kebalik-balik karena saya punya feeling beberapa atau mungkin beberapa atau belasan orang nanti topik skripsinya akan di dunia perpipaan. Tapi pipa itu ada dua definisi. Jadi kalau pipa itu pipa biasa ya, tapi dalam konteks industri kita membicarakan istilah pipeline atau piping. Jadi kalau pipeline artinya eh, pipa disusun-susun, lalu biasanya underground di bawah tanah, tapi bisa juga di atas tanah atau gabungan dari atas dan bawah tanah. Jadi kadang-kadang sebagian besar underground, lalu sebagian kecil di atas tanah. Lalu pipanya disusun-susun dari titik A ke titik B, tapi jarak A ke B itu jauh sekali. Jadi untuk long distance, ya. Jadi pipeline ini terdiri dari fitting dan equipment. Jadi di pipa itu sendiri bukan pipa-pipa aja ya, tapi ada pompa, ada kompresor di antara pipa-pipa.
ada valve gitu. Nah, kira-kira apa sense kalian? Kenapa perlu ada pompa dan kompresor di tengah-tengah pipa? Misalnya saya mau mengantarkan gas misalnya. Yang praktikal yang sekarang pipeline ada itu untuk gas bumi atau metana. Misalnya saya mau mengantarkan dari eh, gas bumi lapangan. Misalnya di Selat Sunda. Saya mau mengantarkan gas bumi dari Selat Sunda ke Palembang. Jauh ya. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa saya butuh kompresor atau pompa di tengah-tengah jalur pipa saya? Ya, ayo buka mic ya. Siapa yang... Mau Ya, coba dulu. Grace. Ya, Mungkin biar ada kayak tekanan terus kekumpul dulu jadi ada bisa lebih cepet gitu Bu buat ngalirinnya. oke. Bagus nih. Bagus karena menjawab dan juga bagus jawabannya relevan. Menjawab pun kalau salah, saya sangat appreciate. Nanti kita diskusikan ya. Jadi, walaupun ini kuliahnya online, tapi mudah-mudahan tetap interaktif. Nah, benar kata Grace ini masalah tekanan. Jadi kan bayangkan misalnya nanti pipanya nanjak gitu. Kan harus kita memberikan tekanan supaya nanti fluidanya ngalir. Jadi nggak mungkin elevasi dari tanah itu nol aja, 0 derajat. Nggak mungkin. Jadi perlu ada pemberian tekanan di sejumlah titik supaya nanti fluidanya sampai di ujung. Nah, makanya perlu ada pompa, kompresor, valve, ada lagi namanya separator biasanya. Tapi saya nggak akan bahas detail di kuliah ini. Tapi intinya pipeline itu terdiri dari heating dan equipment. Nah, apakah pipa dikategorikan sebuah alat? Jawabannya enggak. Enggak ya. Jadi pipa itu bukan equipment. Jadi pipa yang ada dalam pipeline adalah pipa dengan width ya, dengan fitting dan equipment dan valve. Valve juga bukan alat ya. Jadi di underline dari sekarang. Jadi ada pipa, ada valve, ada alat. Alat adalah pompa dan kompresor dan juga fitting. Fitting ini belok-belok itu ya. Jadi ketika fitting itu misalnya elbow 45, elbow 90, elbow T. Jadi nanti kalau pipanya belok nanti dikasih fitting gitu supaya kan nggak mungkin kan kan pipa kan lurus ya by default. Jadi kita harus menyambung dengan fitting gitu di belok gitu. Nah, itu definisi dari fitting. Piping. Nah, jangan kebalik. Piping adalah eh, complex pipes atau pipa yang disusun sedemikian rupa, masih dengan fitting dan juga equipment, tapi ada di kompleks industrial tertentu. Jadi piping itu terkonsentrasi di sejumlah area yang well defined. Oh, ada di sini kata-kata well defined, ya. Jadi makanya PNID itu judulnya piping, bukan pipeline. Kami tidak relevan lagi ketika pipeline, karena kita punya kompleks industri dan kompleks industri itu hanya di lahan yang well defined, misalnya 1,5 hektar atau berapa ratus meter kuadrat gitu ya. Oke, kemudian jelas. Nah, sekarang saya masuk ke komponen dari PNID. Jadi PNID itu lebih kompleks, kita semua sudah tahu. Jadi yang pertama harus ada equipment-nya. Dan equipment itu diberi equipment number atau equipment tag. Dan equipment itu harus yang paling besar dibandingkan valve, eh, apa instrumen, garis-garis gitu ya. Jadi harus equipment yang paling besar. Itu arti dari proporsional di sini. Terus eh, nozzle. Nozzle ini kalian tahu artinya apa? Di mekanika fluida udah belajar belum? Nozzle itu apa sih? Ada yang tahu nozzle itu apa? Nanti kalian belajar di kuliah mekanika fluida. Nah, kasih tahu ke saya. Kayak yang di ujung-ujung itu bukan Bu. Immanuel yang jawab. Eh, Nozzle itu lobang-lobang ya. Jadi kan equipment itu perlu, misalnya kita punya reaktor, kita perlu ada lobang supaya fluidanya bisa masuk ke dalam reaktor. Ini namanya nozzle.
Atau ada heat exchanger. Heat exchanger tuh nanti ada lubang-lubangnya. Jadi dalam PFD itu nggak kelihatan. Tapi dalam PNID harus terlihat di mana posisi dari nozzle-nya. Apakah di atas, di kiri, di bawah, di tengah gitu. Jadi harus jelas dengan sangat precise. Terus pipa itu diberi line number. Line number ini saya kasih tahu istilahnya apa. Kalian ingat dan kalian catat. Eh, Namanya pipe tag. TAG ya. Pipe tag. Jadi tag berarti kode dari setiap pipa. Jadi ada line number atau pipe tag dari setiap garis. Jadi kalau PNID itu garis garis utamanya itu pipa ya, bukan bukan stream. Jadi kalau stream kan istilah di PFD. Kalau panah-panah di arrow istilahnya di BFD. Jadi kalau garis itu di major line di PNID berarti itu adalah sebuah pipa. Jadi di sebuah line number itu harus ada ukuran pipa dan material. Paling tidak ukuran pipa dan material ya. Terus harus ada valve. Jadi tadi pipa, equipment, lalu yang ketiga ada valve. Valve itu berarti keran. Jadi valve itu ada dua. Ada control dan juga block. Ya, ini saya ulang, ini penting. Ada control dan block. Jadi kalau block, block itu gunanya hanya untuk buka dan tutup. Tapi kalau kontrol gunanya untuk meregulasi aliran. Jadi kalau ingin memperkecil dan memperbesar aliran, misalnya bukaan kerannya gitu ya, kita atur. Bukaannya, biasanya bukaan keran itu dalam persentase. Jadi misalnya 45%, 60%, 100%. Jadi kalau 100% itu berarti artinya fully open, tapi kalau 0% artinya fully close. Jadi control valve adalah valve yang digunakan untuk meregulasi aliran. Seberapa besar bukaan dari aliran. Ya. Kalau block tadi cuma buka tutup. Jadi cuma boleh 0% dan 100%. Jadi tipe valve harus digambar dengan sangat baik. Yang terakhir, harus ada control loops dan instrumen. Ya, jadi yang bulat-bulat yang pernah kalian lihat di kuliah pengantar saya itu namanya sistem kontrol. Sistem kontrol itu tadi dari instrumen. Jadi kalau saya rekap komponen PNID, yang pertama ada equipment, lalu jelas posisi dari nozzles, lalu ada pipa, lalu ada valve, lalu ada sistem kontrol yang mengandung instrumen. Kalau ada pertanyaan langsung nyalain mic ya. Jadi saya takut kalau raise tidak terlihat. Jadi silakan langsung nyalakan mic dan langsung bilang saya punya pertanyaan. Oke, ini gambarnya sudah pernah kalian lihat. Gambar ini adalah gambar PNID. Ingat minggu lalu saya punya nomor 6 di sini untuk PFD, tapi kalau PNID jelas-jelas tidak ada nomor 6, jadi tidak ada stream table sama sekali. Tetap ada border ya, jadi anggaplah kalian sudah paham ada border, jadi di sini tidak ada penomoran border, jadi semua gambar tetap ada. Lalu di sini masih ada title block, lalu di sini main drawing area, lalu di sini equipment description atau call out, nomor 4 ini revisi, nomor 5 di sini ada notes. Jadi kita akan fokus membahas tentang main drawing area di kuliah ini ya. Kita lihat. Ini recall. Dua minggu lalu sudah saya jelaskan. Jadi kalau fixed equipment itu notes-nya ada di atas. Description maksud saya ada di atas. Atau call out-nya ada di atas. Tapi ketika kita membahas rotary equipment, berarti ada di bawah ya. Apalagi untuk PNID. Jadi kalau untuk PNID aturan ini lebih applied lagi gitu dibandingkan kalau PFD. Kalau PFD kan opsional ya saya bilang kemarin. Tapi kalau PNID perlu diperhatikan lokasi dari penamaan. Jadi yang rotary itu pompa dan kompresor. Ini perbandingan, ini sudah kita sepakati ya. Jadi ini gambar PFD. Jadi PFD itu mengandung informasi operasional. Jadi artinya kita paham dari PFD, pompa gunanya untuk menaikkan tekanan. Tangki gunanya untuk menyimpan sesuatu. Heat exchanger gunanya untuk menaikkan suhu. Nah, itu kita bisa cek dari eh, stream table ya.
Nah, sementara kalau PNID gambarnya sudah lebih macam-macam. Jadi mengikuti orientasi dari eh halo, suara saya terdengar ya? Dengar nggak suara saya? Iya, Bu. Dengar, Bu. Oke. Nah, posisi dari motornya pun detail di sini. Jadi motornya ada di atas, ada di bawah, ada di kiri gitu. Jadi orientasi dari posisi motornya sangat, deskripsinya sangat lengkap di dalam sebuah PNID. Misalnya tangki ini ada eh, additional cone-nya. Jadi apa ya? Eh, ada katup tambahan di dalam tangki itu ya. Jadi lebih 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 detail gitu. Ini kalau tidak ada katup tambahan, di sini ada katup tambahan. Ini heat exchanger tipenya apakah shell and tube atau U-type atau eh, macam-macam jenis dari heat exchanger. Jadi beda jenis juga beda gambarnya. Ya. Terus call out. Eh, kita sudah lihat contoh dari 2 minggu lalu dan juga tugas ya dari minggu lalu. Paling tidak ada informasi tentang equipment tag dan juga equipment name. Syukur-syukur kalau ada informasi tambahan. Tapi kalau PNID jauh lebih detail ya, equipment call out-nya. Ngomong-ngomong ini ada istilah sparing. Sparing ini harap diperhatikan bahwa ini ya, minggu lalu saya sudah kasih tahu, 2 minggu lalu, A/B ini artinya kita punya dua alat. Jadi ada satu yang beroperasi, satu lagi idle ya. Nah, artinya ketika satu beroperasi, satu idle, sparring itu ditulis sebagai 2 kali 50%. Artinya kita punya dua alat, tapi 50%. Eh, em, sorry. Jadi ketika ada di sini A/B, kita punya dua alat, kita punya dua pompa. Tapi kita belum tahu apakah keduanya itu beroperasi atau tidak. Kecuali kalau kita punya informasi lebih detail di informasi sparring. Jadi ketika sparringnya ditulis sebagai 2 kali 50%, artinya kita punya dua pompa, kan kalau persen 100% maksimum ya. Berarti 100 bagi 50 sama dengan 2. Artinya kita punya dua dan dua-duanya beroperasi. Kalau misalnya saya tulis di sini 2 kali 100%, berarti saya punya dua, tapi 100 bagi 100 sama dengan satu. Artinya hanya satu yang beroperasi. Jadi satu lagi adalah spare. Itu ya. Kalau misalnya 4 kali 100, berarti ada 4, tapi satu beroperasi. Nah, itu tapi boros banget. Masa ada 3 yang spare, gitu ya. Nggak make sense. Jadi kemungkinannya biasanya hanya satu yang spare. Atau tidak ada spare. Berarti kalau misalnya saya punya 3 dan hanya 2 yang beroperasi, artinya berapa tulisan sparing saya di sini? Saya punya 3 pompa, hanya 2 yang beroperasi. Tulisannya adalah apa? Satu, Bu. Satu. Satu maksudnya gimana? Ibu maaf tadi pertanyaannya yang terakhir apa Bu? Saya punya 3 pompa, hanya 2 yang beroperasi. Berarti sparing saya tulisannya berapa? Ya, Alia nulis di chat. Benar jawabannya. Nionata juga. Jawabannya benar, 3 kali 50%. Jadi ada 3 yang kita punya, tapi 100 bagi 50 sama dengan 2. Artinya cuma 2 yang dipakai. Gitu ya. Nah, nanti kalian tugas rancang pabrik, tolong ada tulisan sparing. Nah, rule of thumb. Ini sudah saya sampaikan sebenarnya di kelas. Untuk PFD, ini tipikalnya sama ya. Jadi orientasinya landscape. Terus eh, spesifik untuk PNID, kita batasi jumlah equipment-nya. Jadi tipikal hanya satu atau dua equipment di satu halaman. Beda dengan PFD, lebih banyak. Lalu sebisa mungkin diminimalisir notes yang ada di sebelah kanan, yang tadi nomor 5 ya. Jadi ini harusnya pictorial. Pictorial itu artinya self-explanatory. Berarti harusnya dari main drawing area saja, tanpa membaca notes, harusnya kita sudah paham. Itu PNID yang baik seperti itu. Terus gambar semirip mungkin, artinya tadi orientasi motor di atas, di kiri, di bawah, atau di mana harus jelas. Lokasi dari nozzle juga harus jelas.
Lalu panjang garis yang sebagai pipe bukan panjang aktual ya. Jadi misalnya panjangnya 2 meter, satu pipa panjangnya 2 meter, ada satu panjangnya 1 meter. Nah, jadi tidak harus 1:2 gitu rasio antara dua gambar garis tersebut. Jadi tidak merepresentasikan panjang real dari diameter dari pipa. Terus jangan ditumpuk di satu sisi ya. Jadi didistribusikan, disebar ke area drawing, main drawing area yang kita punya. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan, di arrange secara horizontal di satu level yang sama. Jadi jangan jangan numpuk di satu sisi dari main drawing area, lalu kalau bisa ada di satu level ketinggian dari main drawing area. Ya. Terus harusnya tidak ada gambar yang terpisah. Jadi semuanya itu berhubungan. Maksudnya tidak ada satu tumpuk equipment misalnya di sebelah kiri, tapi dia sama sekali tidak terkoneksi ke sebelah kanan. Nah, itu berarti PNID-nya salah. Berarti satu sama lain harus ada hubungan gitu. Ya. Terus posisi dari PNID dari yang tergambar di PNID itu bukan menunjukkan orientasi dari geografis. Jadi bukan utara utara selatan timur gitu ya. Jadi juga tidak tepat. Nah, ini ngomong-ngomong standar, nanti kalian akan membahasnya dengan Bu Cindy, karena nanti di AutoCAD, kalian akan pakai AutoCAD ya, kan pakai standar. Jadi paling tidak ada 3 standar yang harus kalian tahu, ada namanya AISA, ada PIP, ada ISO. Jadi nanti kalau standar AISA, ada gambar-gambar equipment yang terstandar oleh AISA. Jadi misalnya kalau Visio kan, kalau kalian lihat gambar pompa ada banyak ya, ada banyak sekali. Tapi hanya sebeberapa yang diterima oleh standar AISA. PIP juga begitu, ISO juga begitu. Jadi setiap standar ini punya rule, gambarnya seperti apa. Nah, eh, ada standar lain, ini detail ya, banyak ya. Nanti kalau waktunya cukup, saya akan menunjukkan standar yang di line yang nomor 1 dan juga yang di line nomor 2 dari bawah. Tapi kalau waktunya tidak cukup, nanti minggu depan berarti saya kasih lihat standarnya supaya lebih komprehensif gitu. Ya. Jadi PNID itu tidak tidak asal ya. Jadi ada standarnya. Terus kalau pipa itu ada beda-beda ketebalan. Jadi yang tebal itu namanya major pipeline. Kalau yang agak tipis namanya minor pipeline. Nah, kalau di PFD kan kalian gambar ketebalan streamnya sama semua ya. Nah, tapi kalau PNID tidak demikian. Jadi ketebalan garis itu menunjukkan bahwa ini major pipeline dan kalau lebih tipis itu adalah minor pipeline. Ya. Ini ada 6 aturan. Di sini ya, lihat ini harusnya ini major pipeline ya karena lebih tebal. Jadi major pipeline ini harusnya nanti ada line number-nya atau ada pipe tag-nya. Tapi yang di bawah ini lebih tipis. Jadi di sini untuk garis ini harusnya tidak ada pipe tag atau tidak ada line number. Jadi hanya major pipeline yang diberikan pipe tag. Terus ini juga, ini namanya nanti kita lihat, ini namanya bypass loop. Nanti kalian akan menemukan di sebuah PNID. Nah, nanti kalau semester 7, kalian harus sudah paham ya. Karena sudah saya sampaikan bahwa di PNID itu ada bypass loop. Dan bypass loop ini gunanya untuk kebutuhan maintenance atau mitigasi dari resiko insiden gitu di pabrik. Misalnya ada kebocoran, ada ledakan gitu. Jadi kita butuh bypass loop. Jadi aliran utamanya itu sebenarnya di sini ya. Di sini. Ini aliran utamanya. Ini namanya bypass. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, yang bypass ini tidak ada pipe tag juga. Jadi tidak perlu ada pipe tag di sini. Jadi hanya ada pipe tag di major pipeline yang di sebelah sini. Terus yang ketiga, jadi misalnya nanti belok gitu si pipanya. Jadi harus digambar arrow-nya di setiap ujung. Jadi misalnya di sini, di sini, di sini ya. Jadi harus diberikan ujung dari setiap arrow. Apalagi ya? Ini gambar pompa. Berarti kalau ada kalian sudah lihat gambarnya ya di Visio. Kurang lebih seperti ini gambar pompa sentrifugal.
Jadi kalau masuk ke pompa itu harus diberi juga ada ujung panahnya seperti ini ya, masuk ke dalam eh, pompa. Terus ini juga aturan selanjutnya, ini salah, jadi tidak ada ujung panah dimasukkan valve ya, atau instrumen. Jadi tidak ini salah, yang ini benar tapi ya. Jadi kalau misalnya lanjutannya adalah equipment, berarti benar ini adalah ujung panah. Tapi ketika ujung masukannya selanjutnya adalah valve, jadi tidak boleh ada ujung panah. Makanya di sini kalian lihat ya, ini tidak ada ujung panah di setiap masukan valve. Ya, iya di sini juga sudah saya kasih tahu. Ini kalau misalnya arahnya ini ada dua arah, berarti diberikan panah ke ujung seperti ini ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ada arah dari fluida bisa ke atas, bisa ke samping. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, saya lanjut. Ini slide sebelumnya tentang bypass sudah saya kasih tahu. Ini saya lanjutkan detailnya. Jadi bypass loop ini tadi saya sudah bilang ini untuk mitigasi ya. Bayangkan misalnya ini pipa, tapi suatu saat kita harus melakukan maintenance untuk valve. Karena valve itu ada umurnya. Umurnya lebih lebih pendek daripada pipa. Jadi perlu ada maintenance, harus mengganti ini control valve ya. Ini nomor 3 ini control valve. Yang nomor 1 ini namanya bypass valve. Yang nomor 2 ini isolation valve. Jadi ketika dalam kondisi operasional normal nih, misalnya pabrik saya beroperasi dengan normal, eh, tidak ada shutdown, berarti fluida saya misalnya mengalir dari kiri ke kanan. Ya. Tapi ketika ada maintenance atau ada kerusakan, fluida saya harus diputus alirannya. Misalnya maintenance di control valve ya. Jadi fluidanya tidak boleh lewat sini karena saya harus ganti valve saya. Jadi dia harus lewat ke bypass. Jadi by default ketika beroperasi normal ya, ini valve yang 3 ini bukaannya 100%. Artinya fully open. Tapi bypass valve saya bukaannya 0%. Artinya fully close. Tapi ketika maintenance, kebalikannya. Berarti ini semua 0%, yang ini 100%. Karena kita harus mengalirkan ke atas. Ya. Ini pipa isolasi ini untuk jaga-jaga. Jaga-jaga saja kalau misalnya ada apa ya, untuk jaga-jaga ada insiden gitu. Supaya tidak flooding gitu. Nah, ini tentang valves. Jadi yang tadi saya kasih tahu ya, jadi ada 2 jenis valve, ada block valve dan control valve. Jadi block valve itu kegunaannya hanya untuk shut off. Block valve ini ya biasanya yang dipakai adalah gate valve. Jadi kalian lihat di Visio kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ada yang nanya beda beda valve ini apa? Nah, sekarang saya jawab ya di slide ini. Jadi by default ketika tidak dispesifikkan jenis valve, by default kita akan pakai valve yang ini gambarnya. Tapi ketika kita membicarakan jenis valve, nah ini beda-beda. Gambarnya beda-beda. Ini gate valve, ini ball valve, ini plug valve, dan lain-lain ya. Lihat. Nah, jadi yang biasanya dipakai untuk shut off valve itu adalah gate valve. Karena dia buka tutup aja kayak kayak gerbang gate ya. Berarti dia hanya buka, hanya tutup. Kemungkinannya hanya 2 itu. Sementara yang lain yang kalian lihat di sebelah sini, ini adalah plug, globe, butterfly, ball, ball valves. Jadi yang 5 ini adalah kategorinya control valve. Ya. Jadi gunanya untuk meregulasi ya, mengatur dari 0 sampai 100%. Nah, kalau kalian lihat di sini, gambar gate valve dan go valve ini mirip. Harusnya kalian pernah lihat. Jadi valve-nya seperti setir mobil ya, tapi diputer-puter gitu, diputer terus kalau buka buka itu harusnya buka valve itu harusnya ke kiri. Sebentar, mungkin saya salah. Bukanya ke kanan.
Nah, terus diputer-puter-puter sehingga nanti akan ada ulirnya ya. Jadi ada ulir terus diputer-puter sehingga nanti di dalam sini ada gate gitu. Jadi ada gate vertikal, nanti dia nutup gitu. Pas nanti diputer-puter-puter lagi, dia ngebuka gitu. Jadi hanya 0 sampai 100%. Tapi kalau globe, secara interior dari valve-nya beda dengan gate valve. Jadi kalau globe valve ini ada spherical disc gitu di dalamnya. Jadi ada bentuk bulat gitu di dalamnya. Terus bentuk bulat itu nanti dia muter-muter gitu ke bawah. Ketika si katup ini di diputar, ya seperti setir tadi kata saya. Jadi bolanya akan berputar juga di dalam. Sehingga dia akan mengatur ketinggian dari bukaan. Jadi misalnya eh, semakin mendekati 0% nanti bola yang di dalam ini akan semakin ke bawah. Sehingga nggak bisa lewat lagi si alirannya gitu. Jadi secara interior berbeda. Nah, plug valve. Kalian pernah lihat plug valve harusnya juga. Mungkin tidak persis sama, tapi harusnya mungkin di sebagian rumah kalian ada plug valve yang bentuknya seperti ini. Jadi kayak buka tutup gitu ya, digeser pakai tuas gitu. Jadi tinggal digeser kiri kanan gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu plug valve ya. Butterfly valve. Butterfly valve ini bentuknya seperti em, koin di dalamnya. Jadi koin ya. Jadi koin ini flip eh, bergeser kiri ke kanan. Jadi bayangkan di dalamnya ada koin, terus koinnya berputar. Ketika ini setirnya juga saya geser kiri ke kanan. Gitu. Jadi prinsip kerjanya berbeda. Jadi nanti koinnya akan bergeser ya pelan-pelan orientasi secara vertikal bergeser. Nanti ketika eh, kerannya tertutup, nanti orientasi koinnya akan nanti seperti ini ya. Gitu. Jadi ketika koinnya bergeser lagi 90 derajat, nanti kebuka 100%. Ball valve ini mirip-mirip dengan plug valve. Secara eksterior dia mirip dengan plug valve. Tapi kalau ball valve ini di dalamnya ada bola. Kalau plug valve ini tidak ada. Bentuknya seperti persegi persegi panjang dalam plug valve. Tapi kalau ball valve ini seperti bola di dalam. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, Alia. Oke. Boleh ya kalau nanya. Ini sangat aplikatif loh yang saya sampaikan hari ini. Ball valve yang biasa dan yang full port itu perbedaan. Full port ini apa ya? Alia boleh buka mic aja Alia. Maksudnya gimana full port? Eh, ini sih Bu di PPT Ibu ada ball valve ya. Di sebelah kiri ada ball valve, tapi Oh, di oke sebelah oke kanan oke oke. yang full port. Oh, oke 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 oke. Itu ini aja sih bentuk eksteriornya aja yang berbeda dan juga sorry bentuk interiornya aja yang berbeda. Sedikit bentuk dari ball di dalamnya sedikit berbeda dibandingkan bentuk ball valve yang biasa gitu. Tapi secara penggunaannya sama. Interior ya, maksud saya tadi bukan eksterior. Jadi di dalamnya ya yang berbeda. Tapi prinsip kerjanya sama. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya sebenarnya menunggu pertanyaan cukup banyak di valve ini. Biasanya cukup banyak yang bertanya. Oke, ya udah, saya lanjut aja. Gini, ada yang pernah bertanya ke saya, kapan kita memilih valve ini dan valve itu? Bagaimana rasional dari pemilihan valve? Jadi valve ini dipilih ya, harganya beda-beda. Jadi kalau kita berbicara konteks industrial activities, kita membicarakan uang. Jadi industri itu akan concern dengan seberapa banyak komoditas yang bisa dijual, seberapa cepat, dan seberapa efisien. Jadi ketika valve aja, valve itu banyak ya di industri. Jadi bukan satu atau dua, tapi banyak. Dan ketika ada banyak alat tersebut, berarti kita harus memikirkan, kita pakai valve apa supaya dia murah, tapi kegunaannya pun pas. Jadi pertama masalah harga,
Yang kedua masalah respon. Jadi ada valve yang responnya lebih cepat dibandingkan valve lain. Contoh sederhananya, kalian bisa membayangkan, ketika tuas plug valve dan ball valve saya tarik, akan lebih cepat ya daripada ketika saya putar-putar setir dari gate valve dan go valve saya. Jadi response time dari sebuah valve ini sangat penting dalam dunia proses kontrol atau pengendalian proses. Nanti kalian belajar di kuliah pengendalian proses tentang betapa pentingnya masalah waktu. Jadi waktu respon dari sebuah valve itu sangat menentukan. Kita akan pakai valve apa. Terus alasan lain, plug valve, dia durable untuk kondisi high pressure. Jadi harus diperhatikan kita sedang berhadapan dengan kasus seperti apa. Apakah kita pakai pressure rendah, tinggi, atau sedang? Kalau ketika tinggi berarti valve yang mana gitu. Itu beda-beda tipikalnya. Jadi masalah respon, masalah tekanan, jadi operasional, dan juga masalah ekonomi ya, masalah harga dari valve tersebut. Yang terakhir masalah lifetime. Jadi valve ini juga punya umur yang berbeda-beda. Lifetime dan maintenance. Seberapa sering valve itu harus di-maintain. Maksudnya ketika maintenance-nya sering berarti kita akan rugi. Jadi akan ada disturbance, akan ada intervensi dari proses. Jadi bypass valve-nya akan nyala, tapi kontrol valve utamanya akan nutup gitu. Nah, nanti ada intervensi. Jadi masalah waktu lagi tadi seperti kata saya. Jadi industri akan sangat concern dengan efisiensi waktu, biaya, dan juga seberapa efisien kapasitas produksi yang bisa dideliver. Ya, jadi kontrol valve itu ada dua, ada manual, ada otomatik. Yang otomatik ini namanya aktuator, nanti ada di slide selanjutnya harusnya. Nah ini ya. Jadi manual valve itu yang dioperasikan di field. Jadi field itu artinya di plant-nya secara langsung. Jadi kalian bayangkan ketika nanti di pabrik ya, kalian nggak jadi operator, kalian jangan jadi operator ya, kalian jadi engineer. Engineer ini posisinya di atas operator. Nah di sini intermezzo dikit, soft skill itu penting. Karena nanti kalian akan berhadapan dengan banyak operator. Jadi istilahnya operator ini akan mengikuti instruksi dari engineer ketika ada suatu insiden yang terjadi. Jadi perlu soft skill untuk bisa berbicara dengan baik ke operator. Jadi ketika ada insiden, nanti operatornya datang ke field dan akan mengubah posisi dari valve tersebut. Jadi ketika perlu di-close, akan di-close. Ketika open, akan open. Tapi yang namanya automatic valve, nanti dioperasikannya di ruang kontrol atau control room. Nanti kalian lihat ya. Nanti tanya control room-nya di mana. Ya, jangan di-skip. Pastikan kalian nanya. Nanti kalian akan lihat bagaimana suasana dari kontrol sistem yang ada di sebuah industri. Automatic valve ini namanya aktuator ya. Jadi biasanya dikendalikan secara remote dari control room. Nah, ini gambar dari aktuator. Ini semua aktuator. Jadi ketika tidak aktuator berarti tidak ada payung-payungnya ya, tidak ada katup. Jadi hanya ada gambar gate valve. Saya gambar dulu sebentar. Gambarnya gini ya. Terlihat nggak gambarnya? Bu. Lihat, Bu. Ya, ini gambar manual valve ya. Jadi seperti gate valve biasa. Tapi ketika kita membicarakan aktuator, beda-beda katupnya. Nah, yang pertama ini aktuator diafragma. Jadi artinya diafragma ini artinya eh, kita pakai udara gitu supaya kita bisa menggerakkan si aktuator. Nah, kalau aktuator diafragma ini kita pakai energi listrik biasanya. Jadi kita pakai energi listrik untuk menggerakkan aktuatornya. Nah, kalau piston kita pakai energi mekanikal. Jadi kita punya udara atau hidrolik. Mungkin kalian ini untuk yang naik bis kuning ya. Nanti kalau naik bis kuning ingat-ingat kuliah saya hari ini. Nanti supirnya mencet tombol
terus nanti pas mencet tombol, pintunya kebuka. Itu prinsip hidrolik. Jadi ketika supir bikunnya mencet tombol di sebelah kanan setir, itu artinya pakai piston aktuator. Jadi pintunya kebuka secara otomatis karena ada perbedaan luas area. Kalian ingat-ingat kuliah di SMA, ada hubungan antara gaya, tekanan, dan juga luas area. Itu prinsipnya. Ini berarti kalau pakai minyak ya. Kalau pakai minyak, ini kalau pakai udara. Terus ini motor. Ini motor bisa pakai, ini lebih spesifik dari diafram aktuator ya. Berarti spesifik ini pakai motor elektrik dan juga pakai arus AC. Berarti ini agak mirip-mirip sama ini ya. Ya, karena pakai energi listrik. Yang solenoid ini dia pakai arus DC. Ini pakai arus AC ya, listrik. Ini pakai arus DC. Oke, lanjut lagi. Ini valve tagging. Jadi valve itu nanti juga ada taggingnya ya. Jadi ada yang nanti taggingnya KV, XV, UV, XV gitu. Ini yang kata saya tadi ya. Jadi kalau blocking itu artinya hanya untuk shut off. Jadi hanya untuk buka tutup gitu. Kalau throttling ini gunanya untuk memperlambat. Jadi ini untuk regulating. Jadi ulang lagi ya. Sebelah kiri ini untuk shut off. Dan sebelah sini untuk kontrol valve ya. Jadi nanti kalian akan melihat singkatan-singkatan ini di dekat valve. Jadi ada KV, XV, XV, FV, HCV gitu ya. Hand control valve berarti ya itu ya, manual berarti di lapangan. Oke, ini macam-macam gambar pompa nanti kalian lihat, kalian pahami untuk bisa paham lebih lanjut ini apa ya. Nah, lanjut ini gambar kompresor, gambar blower, gambar fan, contohnya. Terus ini gambar vessel juga beda-beda. Yang tadi kata saya ya, ini ada tambahan internal dari katup dari tangki misalnya. Ini ada tangki pengaduk ya. Ini kolom biasa, ini vertical vessel. Sepertinya kita sudah pernah menggambar di kelas. Jadi nanti kalian lihat. Ini heat exchanger yang saya bilang ya. Jadi ini plate exchanger, ini double pipe, ini shell and tube. Mana ya shell and tube? Harusnya gambarnya seperti ini. Nanti kalian belajar jenis HE ini di kuliah perpindahan kalor. Harusnya setelah UTS. Ini gambar mixer. Ini internal dari mixer ya. Ada mixing tank. Nanti mixernya beda-beda pengaduknya gambarnya. Ini kalau bentuk blade. Ini kalau bentuknya seperti kail dari pancingan gitu. Nah itu beda-beda gambarnya. Ya, oke. Saya lanjut. Berarti saya sudah mengcover tentang valve. Valve dan equipment. Valve equipment sudah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, nggak ada. Ibu izin bertanya. Oke, apa? Sebenarnya ya saya tadi menampung pertanyaan ini yang bypass loop masih kurang paham terkait regulasi antara bypass valve sama control valve sama isolation valve yang tadi Bu. Maaf Bu kalau terlalu jauh. Oke, saya balik lagi. Saya ulang ya. Bentar. Slide saya not respond. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Saya senang kalau kalian bertanya. Oke, jadi by default, ketika pabrik beroperasi, jadi bayangkan pabrik itu harusnya beroperasi. Harusnya ya. Dalam satu hari, dalam satu tahun ada 365 hari. Tapi nggak mungkin sebuah pabrik beroperasi dalam 365 hari. Itu nggak mungkin. Biasanya tipikal pabrik itu beroperasi selama 300 sampai 330 hari. Kalau prosesnya continuous. Proses continuous itu tipikalnya adalah untuk komoditas, commodity bulk istilahnya. Misalnya untuk produksi metanol, etanol, hidrogen, eh, apalagi ya, dan lain-lain ya, petrochemical banyak banyak banget ya, apapun itu dengan kemurnian yang tinggi itu namanya komoditas bulk. Nanti kalau bioproses biasanya jumlah harinya pun lebih sedikit, jadi harusnya tidak sampai 330 hari. Karena biasanya proses bioproses itu batch, ada batch-nya gitu, tidak semuanya continuous. Nah, jadi ketika normal operation itu artinya pabrik kita sedang beroperasi, jadi by default fluida kita ngalir dari kiri ke kanan.
Dan ketika normal operation tersebut, si isolation valve dan si control valve ini, valve-nya terbuka. Jadi kalau terbuka itu berarti 100%. Ya, jadi semua terbuka 100%. Misalnya ada gangguan, misalnya saya harus mengurangi aliran dari, jadi valve itu gunanya untuk mengatur aliran ya, meregulasi aliran. Jadi saya harus, misalnya suatu waktu saya harus mengurangi aliran. Jadi saya besarkan, saya buka apa saya tutup valve saya, kira-kira. Ketika saya harus mengecilkan aliran saya, Tutup, Bu. ditutup ya, dikecilkan paling tidak. Nggak ditutup mungkin, kalau tutup 0% nggak ngalir. Jadi kita kecilkan, persentasenya kita kurangi. Jadi ketika normal kayak gitu, kontrol valve berfungsi seperti itu. Jadi ketika harus dikecilkan berarti persentasenya dikurangi, ketika dibesarkan persentasenya ditambah. Nah, tapi tidak selalu seperti itu tadi kan ya. Jadi ada maintenance dalam setahun. Nah, selama maintenance biasanya kontrol valve-nya diganti atau diperbaiki atau di dicek gitu. Nah, kontrol valve-nya harus dilepas dari si pipanya. Nah, ketika kontrol valve-nya dilepas, berarti bolong dong pipanya ya. Nggak nyambung gitu dari kiri ke kanan. Jadi harus kita, supaya si maintenance tetap berjalan, tapi kita tetap bisa melakukan produksi chemical, fluidanya ngalir dari sini ke atas. Jadi bypass loop-nya dibuka ketika maintenance. Jadi bukaan 100% atau sekian persen, tapi tidak nol. Jadi ketika normal operation, kontrol valve saya baik-baik saja, bypass loop-nya saya buat 0%. Kira-kira udah paham belum, Immanuel? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ibu, Ya, berarti untuk bypass loop itu sendiri kayak untuk eh, apa ya? Untuk keadaan tertentu aja Bu kalau itu tuh, dibuka. tuh. Jadi hanya kondisional ya. Nah ini bypass loop ini sering ditanyakan. Em, Dulu-dulu ada banyak yang nanya ke saya bypass. Ini apa sih Bu gambarnya? Nah, ini sudah saya jelaskan sekarang ya. Jadi bypass loop ini seperti itu ya. Jadi kondisional. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Oke lanjut. Jadi selain major pipeline, ada minor pipeline, ada garis lain. Jadi dalam PNID itu garisnya macam-macam. Nggak cuma stream, nggak cuma panah-panah. Ini garis-garis ini disebut sebagai garis instrumen. Nah, kalian bayangkan sekarang, saya punya pipa tadi ya. Ini pipa tadi, gambar pipa di slide bypass saya bayangkan. Ada valve, ya, ada valve. Saya balik lagi dari ke slide saya tadi. Ini ngomong-ngomong, saya nggak dapat materi ini dulu pas saya kuliah. Dan saya merasa senang bisa menyampaikan ke kalian lebih awal. Karena harusnya sense-nya bisa lebih cepat dapat gitu. Saya tidak paham ini ketika saya di semester 4. Nah, jadi ada yang di waiting room dari tadi. Oke, udah masuk. Kalian bayangkan, saya punya pipa, terus saya punya control valve. Jadi tadi kan kata saya kalau ada katupnya, ini namanya aktuator, atau namanya valve yang dioperasikan secara otomatis dari control room. Jadi kalau buka tutup, si operatornya cukup duduk di control room gitu ya. Lebih aman, lebih irit tenaga, nggak perlu ke field gitu. Nah, tapi kan untuk mengoperasikan control valve yang otomatis, harus disambung ya valve-nya ke sesuatu, supaya valve-nya bisa buka tutup gitu. Jadi harus ada garis gitu. Nanti ada garis yang menghubungkan valve nanti ke control room. Nah, garis itu namanya garis instrumen. Dan nanti di manual valve nggak ada gambar garis itu. Jadi garis instrumen adalah garis yang menghubungkan antara control valve dengan unit-unit instrumen yang ada di control room. Itu ya definisinya. Nah, garis-garisnya macam-macam. Tapi saya hanya akan highlight yang pneumatik dan elektrik ya. Jadi
pneumatik. Jadi by default kalau ini berarti eh, tidak spesifik apa. Kalau pneumatik itu artinya eh, garis instrumen itu atau bukaan valve kita itu diatur secara pneumatik. Jadi dengan ada prinsip perubahan tekanan tadi udara, ingat ya cerita saya tadi, supir Bikon mencet tombol terus pintunya kebuka karena ada prinsip perbedaan luas area dan gaya. Nah, itu pneumatik. Kalau elektrik berarti digerakkan oleh listrik ya. Nah, jadi lihat di sini gambar ada garis diagonal di garis-garisnya. Berarti ini namanya garis instrumen ya. Nanti ada di PNID. Terus saya sudah cover. Jadi garis instrumen sudah di cover. Sekarang instrumennya sendiri. Jadi nanti kita lihat di sini ada bulat-bulat, bulat-bulat ya. Tapi yang akan saya highlight hanya dua. Di sini ada bulat tapi kosong. Di sini ada bulat tapi ada garis. Jadi saya hanya fokus ke yang dua ini saja ya. Yang kosong ini artinya eh, instrumen saya, eh, valve saya dan alat instrumennya ada di pabrik. Jadi di site di plan. Jadi di dalam ISBL-nya sendiri. Sementara ketika ada garis artinya alat dari instrumen saya itu lokasinya ada di control room. Jadi ini istilahnya lokal ya biasanya. Lokal itu berarti dia alat instrumen saya itu ada di ISBL, ada di samping alatnya ya, bukan di control room. Tapi ketika ada garis berarti instrumen saya ada di dalam control room. Nah, itu perbedaannya ya. Saya highlight yang dua ini saja dulu ya. Nah, sekarang kode instrumen. Ya, kode instrumen itu ada banyak. A itu analisis, F itu flow rate, power itu J, level itu L, pressure itu P. Jadi yang sering ada banyak ya, tapi yang sering kalian temukan itu biasanya ada 4. Ada P pressure, F flow, T temperatur, A itu eh, eh, P, T, L 4 ya. Jadi P, T, L, lagi apa ya? PTL. PTLF. Jadi pressure, temperatur, flow, level. Ya. Jadi nanti kalian biasanya akan menemukan itu untuk level kuliah S1. Tapi nanti dalam realita banyak sekali kode-kode yang ada di dalam eh, bulat-bulat. Jadi gini, eh, nanti ada bulat-bulat, di dalam sini ada huruf-huruf. Nah, huruf-hurufnya adalah ini. Jadi misalnya FI. FI itu flow indicator gitu. Ya. FIC itu flow indicator controller. TI temperatur indikator. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini jenis dari valve. Valve itu ada banyak gambar. Ini yang isolation atau gate valve ya. Ini kalau ingin menekankan bahwa valve-nya manual, berarti kalian bisa gambar ada tuasnya seperti ini. Terus ini namanya pressure relief valve. Ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan fluida bertekanan dan dalam fase gas. Jadi ini untuk mitigasi ya ketika overpressure dalam equipment. Jadi dulu pas saya di Belanda, saya mengerjakan project dari Shell. Shell-nya headquarter di Amsterdam. Waktu itu saya mengerjakan project untuk upgrade bio-oil. Bio-oil itu produksinya dari biomas. Saya ngerjainnya di lab ya, bukan lab kering. Kebetulan sekarang saya risetnya lab kering. Tapi dulu saya juga ada experience di lab basah. Jadi dulu saya mengerjakan untuk memproduksi bio-oil. Ada hidrogennya. Jadi waktu itu ini ini eh, ini terjadi. Ini lesson learned buat saya. Jadi waktu itu saya salah buka valve ya. Jadi harusnya valve-nya saya buka ke kiri. Valve-nya harusnya saya tutup ke kanan, tapi saya bukanya ke kiri. Tapi untung nggak. Saya bukanya hati-hati. Maksudnya pelan-pelan saya buka. Jadi masih
bunyi sedikit lah, kayak bunyi bunyi bocor ya, ps, gitu bunyi gitu aja. Tapi yang bocor itu hidrogen. Hidrogen itu hidrogen itu highly 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 flammable ya. Jadi ketika dia berkontak dengan udara yang cukup, dia akan bisa kita bisa kebakaran gitu. Nah, jadi dalam kasus ada hidrogen, perlu ada dan gas-gas lain yang bertekanan, kita perlu punya pressure relief atau pressure safety valve. Singkatannya PSV ya. Terus ini gambar aktuator tadi ya, tapi ini ada gambar tambahannya. Ini namanya regulator. Kalau kalian lihat, kalau kalian di rumah kalian masak pakai tabung, pakai gas LPG, kan ada regulator ya di atas tabung LPG-nya. Nah, itu regulator itu tujuannya untuk faktor keamanan juga ya. Jadi supaya si katupnya nggak copot gitu. Nah, itu bentuk dari safety praktis di industri. Ya. Nah, ini bentuk regulatornya macam-macam. Ini real ya, sesuai dengan bagaimana bentuk dari regulatornya sendiri gitu. Jadi sangat detail gambar dari sebuah PNID. Oke, saya hanya punya beberapa slide lagi, tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak? Ibu, saya izin mau nanya, Bu. Ya, Terkait yang distribute control yang di General Instrument itu fungsinya untuk apa ya, Bu? yang mana yang mana? Yang di dua slide Bentar, sebelumnya. saya nggak sengaja stop. Bentar ya, saya share lagi. Saya hanya punya 5 slide lagi ya, jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Oke, yang mana? Belum terlihat, Bu. Ya, tiga sebelumnya sepertinya, Bu. Ini, Sebelumnya lagi, Bu. ini, General Instrument gitu, Bu. ini. Iya, itu yang distribute control gitu kayak belum dijelasin, Bu. Itu gimana ya, Bu? Oh, oke. Saya agak nyesal juga gambarnya banyak di sini, Anik. Anik yang nanya ya? Yang nanya Iya, Anik? Bu. Iya, Iya, Bu. iya. Jadi sebenarnya ini detail banget cerita dari masing-masing gambar. Nah, jadi intinya yang locally mounted ini, yang kosong ini artinya eh, di kebanyakan kasus dia di ISBL ya. Di ISBL tuh artinya dia benar-benar di samping alat. Jadi bukan di control room. Biasanya gitu. Tapi kalau misalnya ada garisnya, berarti biasanya dia di control room. Si instrumennya ya, karena bulat-bulat ini si instrumen. Nanti nanti kita lihat di gambar yang tadi di slide saya. Nah, biasanya begitu. Tapi ada istilah namanya locally mounted, ada namanya distributed control atau share display. Nah, yang locally mounted ini artinya sebenarnya yang terletak di tadi kata saya yang di samping alat. Di samping alat tuh berarti di samping di dalam sebuah ISBL. Nah, ini artinya ketika gambarnya seperti ini, berarti instrumennya persis di samping alat dan dia terletak begitu aja, mungkin di sebuah tempat gitu ya. Nah, kalau ini berarti ada panel, berarti ada seperti apa ya? Seperti eh, bukan kalian pernah lihat gardu nggak? Gardu listrik. Pernah lihat? Pernah, Bu. Ada panel di dalamnya. Jadi ada apa ya? Hmm, mungkin dekat rumah kalian harusnya kalian bisa lihat. Jadi kalau ada listrik mau di bawah tanah atau di atas di kabel listriknya, tapi harusnya ada tiang listrik dan di pada suatu titik di sebuah lokasi harusnya ada panel tersebut gitu. Jadi panel ini
bukan papan ya materialnya, tapi tempat untuk eh, memberikan info dari tegangan listrik kita gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di panel tersebut ada informasi tentang instrumen gitu. Tapi posisinya masih terletak di samping equipment. Jadi intinya gambar yang di atas ini semuanya sebenarnya masih terletak di samping equipment atau di dalam ISBL tersebut. Tapi ini kasusnya jarang gitu. Jadi jarang kasus ketika di samping equipment ada panel gitu. Karena makan tempat. Nah, biasanya yang ada hanya ini, yang lokal, yang ada di eh, distributed control ini artinya di control room. Jadi ada di control room gitu. Jadi artinya yang biasa terjadi di control room adalah instrumen yang digambarkan seperti ini, ya, gitu. Kira-kira gitu, Anik. Jadi praktek Oh, praktek utamanya adalah yang locally mounted gambarnya seperti ini, tapi yang di control room gambarnya adalah yang seperti ini, yang nomor 2 ya. Pointer saya oke. hilang. Di sini ya. Jadi kasus ini jarang, ya. Jadi jarang ada kasus yang di control room, tapi eh, ada akses yang terbatas gitu. Artinya eh, misalnya kasus emergency saja, jadi tidak semua operator bisa mengakses kontrol sistem dari instrumen tersebut gitu. Jadi makanya tadi saya bilang agak nyesal juga saya nge-share detail karena cukup susah menjelaskannya untuk eh, kuliah gambar teknik yang masih general gitu. Tapi intinya kita lihat yang ini ya, yang ini, yang di sebelah kiri sini untuk locally, untuk yang di ISDL, kita pakai yang ini untuk yang di control room ya, instrumennya. Kira-kira gitu aja ya, biar simpel. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jadi harusnya saya sudah menjelaskan semua elemen dari PNID. Ya, pipa sudah, valve sudah, detail, instrumen sudah, em, equipment sudah ya. Jadi kita lihat sekarang gambar dari PNID yang real. Tapi kalian jangan khawatir ya. Jadi, aduh nanti gimana ya kuliah rancang pabrik saya. Alat saya ada banyak, nanti PNID-nya gimana. Nah, jadi ada PNID versi industri ini PNID versi industri ya, yang sangat applied sekali kayak gini gitu. Kayak saya pernah cerita di sejumlah kelas. Saya pernah waktu itu jadi project engineer di Tripatra. Assignment pertama saya adalah mengkoreksi PNID gitu, item PNID yang belum lengkap gitu. Dan seperti yang saya sampaikan, untuk bisa paham PNID itu butuh experience, bisa sampai 5 sampai 15 tahun untuk bisa paham sebuah PNID benar-benar detail gitu. Nah, jadi nanti kalau kita nggak bahas tugas rancang pabrik, kita bahas PNID yang aktual aja ya, detail di sini. Nah, nanti untuk assignment saya akan kasih PNID yang lebih simple. Jadi PNID yang jadi PNID yang simple ini sebetulnya hanya dipakai untuk di kelas saja ya, untuk belajar di kelas yang untuk konseptual. Tapi yang realnya seperti ini. Jadi pada dasarnya seperti yang saya sampaikan, sebuah halaman itu terbatas alatnya. Di sini cuma ada 2 ya. Jadi ada heat exchanger di sini ya, dia tipe shell and tube. Nih, kita bisa langsung tahu nih, ini tipenya shell and tube gitu. Karena di sini shell sama tube-nya dijelaskan. Terus di sini ada T3112 ya. Jadi ini si kolom ini gitu, si stabilizer. Karena dia sama-sama fixed equipment, makanya dia di atas. Ya. Jadi ini equipment description-nya ya, seperti yang saya sampaikan lebih detail daripada sebuah PFD. Gitu. Nah, hari ini kita tidak akan membaca, tapi minggu depan kita akan membaca detail. Ini yang saya tambahkan tadi ya, saya jelaskan minggu lalu. Saya jelaskan tadi maksudnya, bahwa mungkin yang baru join, minggu depan kita akan membahas cara membaca PNID secara eh, dalam skala industri. Nah, ini saya pernah kasih tahu juga, ini mungkin bisa jadi salah satu bekal kalian ketika kalian apply kerja. Karena kalau kalian apply sebagai proses engineer, kalian akan ditanya bagaimana membaca dokumen dari sebuah dokumen gambar teknik. Ya, jadi kita akan melakukan latihan minggu depan membaca. Tapi hari ini saya akan beri overview saja dulu ya. Jadi apa yang tadi saya jelaskan, saya highlight di sini ya. Jadi intinya yang tadi
yang ini yang disebut sebagai pipe tag ya. Ini pipe tag. Jadi yang ada pipe tag atau line number adalah major pipeline ya. Tuh, ya. Ini yang ada pipe tag. Ini namanya pipe tag. Nanti kita bahas minggu depan detailnya. Terus yang bulat-bulat ini berarti ini instrumen ya. Nah, ini PSV ya, pressure safety valve. Nah, kepanjangannya saya putuskan yang tadi saya kasih tahu ya, ada standar ANSI AISA, PIP, PIC, akan saya cover minggu depan saja supaya lebih interaktif. Ya, jadi saya akan kasih lihat standarnya. Jadi yang bulat-bulat ini namanya instrumen, ini tadi pipa, ini pipe tag, ini bendera ini ya, bendera ini fungsinya sama dengan yang pernah saya share di kelas. Jadi ada setengah lingkaran yang setengah hitam, setengah putih gitu. Nah ini fungsinya sama. Jadi ini menegaskan inlet dan outlet keluar dan masuk dari sebuah PNID kita. Terus ini gambar putus-putus, berarti tadi gambar garis instrumen gitu. Terus ada gambar, ini kebetulan tidak ada gambar yang pneumatik ya, nggak ada elektrik. Tapi intinya gambar yang garis yang putus-putus, yang ada diagonal-diagonalnya itu berarti gambar garis instrumen. Nah, tadi saya sudah jelaskan control valve-nya berarti di sini aktuator ya. Berarti dia ada sambungan garisnya di atasnya. Dia terhubung ke sebuah instrumen. Instrumennya nanti akan mengirim sinyal gitu. Makanya ini namanya garis instrumen. Ini ada garis di tengah-tengah. Berarti ini posisinya ada di control room. Gitu. Ya. Terus ada nozzle. Nah ini nozzle ya, yang garis terus ada dua garis ini namanya nozzle. Berarti kita tahu persis bahwa ada sekian nozzle yang ada di kolom saya gitu. Ini juga nozzle ya. Tapi nozzle-nya in case of emergency. Jadi nozzle-nya tidak ada pipa gitu. Benar-benar secara real tidak ada pipa yang terhubung gitu. Jadi ketika ada insiden, maka nozzle-nya dibuka. Jadi si fluidanya keluar gitu. Itu ya. Rasanya sudah semua. Nah, satu lagi, ini highlight karena banyak mahasiswa yang juga tidak tahu di semester 7, jadi saya cover juga sekarang. Ini reducer, ini artinya reducer ya. Ini valve ya, maksud saya yang di tengah, saya zoom. Kelihatan zoom dari gambar saya? Terlihat. Oke, yang di tengah-tengah ini yang terhubung ke PY123 itu control valve ya. Tapi yang kalian lihat di kiri dan kanan control valve ini namanya reducer. Reducer set. Jadi gambarnya seperti gambar kompresor, tapi dia bukan kompresor. Jadi reducer ini dibutuhkan untuk control valve, tapi dia sifatnya kondisional. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ya, reducer itu sifatnya opsional untuk control valve, tapi sifatnya harus untuk pompa dan kompresor. Jadi sebelum pompa dan kompresor harusnya ada dua gambar ini. Jadi ada ini dan ini ya. Ini namanya reducer. Reducer ini gunanya untuk mengkondisikan penyempitan diameter. Jadi misalnya pipa saya, ini pipa ya, jadi sebelumnya ini pipa. Jadi pipa saya misalnya diameternya 6 inci, misalnya. Tapi valve saya ukurannya lebih kecil dari 6 inci. Jadi misalnya valve saya ukuran supaya fluidanya bisa masuk, valve saya tuh hanya 4 inci. Jadi saya butuh reducer. Dari mana? Bisa Riva. Ya Riva saya tahu tuh. Tolong di mute. Udah bisa. Ya. Jadi butuh reducer. Jadi artinya eh, ketika saya perlu mengkondisikan ukuran diameter atau dimensi dari alat saya berbeda, jadi saya butuh reducer supaya tidak terjadi penumpukan fluida. Jadi gitu. Jadi perlu ada adjustment reducer untuk dimensi-dimensi yang berbeda. Nanti pompa juga gitu ya. Jadi kasusnya ketika pompa terhubung ke pipa, dimensi dari pompanya beda dengan pipa. Jadi perlu ada reducer. Ya. Nah, ini gambar untuk pompa. Jadi reducer itu ada set sebelum dan setelah pompa sentrifugal. Ini rule dari reducer. Jadi nanti kalian baca sendiri saja detail ini ya. Jadi intinya
yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya ya. Jadi intinya perlu ada reducer. Terus biasanya sebelum pompa ada filter dan strainer. Filter dan strainer ini untuk memfilter solid yang terikut ke dalam pipa. Jadi tidak boleh ada solid ya masuk ke pompa karena kalau tidak pompanya akan rusak. Kompresor nanti kalian baca juga detailnya, tapi intinya perlu ada reducer karena kompresor itu kan biasa tekanan tinggi ya. Jadi ketika kita pakai reducer, maka akan kecil kemungkinan pipa di sekitar kompresor akan menjadi rusak. Ya, kemudian ada pertanyaan? Saya sudah selesai mengcover materi dari PNID. Introduction ya itu Bu, masih introduction. mau nanya Drill. Bu, Ya, silakan. kalau misal ya, kan kalau secara komponen memang tertera gitu ya Bu ya, tapi saya ada penasaran gitu dengan tugas yang kemarin jelaskan dengan PFD dan PNID gitu Bu. Sebenarnya jarak antar panah itu pengaruh nggak sih Bu? Karena kan mungkin kalau soal PFD yang kemarin kan kayak ada beberapa yang sebenarnya atas bawahnya itu nggak rata gitu Bu. Maksudnya kayak arah panahnya tuh ada yang panjang, ada yang kurang panjang. Walaupun kayak saya ngeliat kayak oke di PFD mungkin apa ya karena konsepnya agar terlihat saja mungkin bisa saja dimaklumi. Cuman pas ngelihat PNID gitu ya Bu ya, ngelihat arah panah tuh kayak kalau jaraknya itu misalnya diperpendek gitu, Bu, iya yang misal di contoh yang industri ini, misal arah panahnya itu nggak sepanjang itu loh, Bu. Maksudnya kayak oh misalnya jarak yang atas ini bisa diperpendek gitu Bu. Itu sebenarnya pengaruh nggak ya Bu kalau buat arah panahnya doang gitu Bu? Arahnya dan panjangnya ya. Karena lihat dari kemarin tuh saya ngelihat kayak ada yang di apa ya, maksudnya lihat beberapa di PFD itu ada yang nggak sama walaupun di output jadi ukuran panjangnya itu nggak sama padahal itu dua-duanya sama-sama output gitu Bu. Oke, 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 oke. Oke, saya jawab dari arah dulu. Arah ya. Jadi bagaimana menentukan arah dari panah ya, mau PFD atau PNID bagaimana menentukan arah. Nah, arah ini sebisa mungkin hindari terlalu banyak belok-belok. Jadi maksudnya gini, saya gambarkan ya. Misalnya yang ini ya, ini dia belok ke sini, terus dia ke atas. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya di ujung belokan ini ada panahnya. Aduh, saya tidak pakai tren, mohon maaf, saya hapus lagi. Tapi mudah-mudahan kalian paham maksud saya. Eh ini ya, jadi by default ini ya, ada ujung panahnya jangan lupa, terus baru belok ke atas itu. Nah, jadi sebisa mungkin aturannya adalah ketika membuat arah panah, hindari terlalu banyak belok-belok. Jadi jangan sampai gambarnya seperti ini. Gambarnya jangan begini ya. Ini contoh buruk ya. Gitu. Jadi gini aja gitu, lurus terus belok gitu. Itu arah menunjukkan bahwa eh, walaupun bukan real, kita tidak bisa melihat di sini kita nggak ada fitting di sini ya. Jadi tidak ada fitting. Tapi dengan kita straightforward begini akan mengurangi misleading. Artinya berarti ketika kita buat belok-belok ini, orang melakukan interpretasi bahwa, oh kita butuh fittingnya banyak ya. Dan ketika butuh fitting banyak, pertama cost, yang kedua pressure drop. Kita nggak suka ada pressure drop. Terus untuk panjang. Panjang tadi saya jelaskan bahwa panjang dari pipa dalam PNID, dalam sebuah gambar, tidak merepresentasikan panjang real dari pipanya. Ya. Jadi artinya dia 2 meter atau 1 meter atau 10 meter, jadi tidak langsung direpresentasikan dari panjang dari garis. Gitu. Nah, bagaimana kita menentukan panjangnya berapa? Nah, itu aspek proporsionalitas. Jadi seperti kata saya, kalian gambar dulu equipment-nya di mana. Jadi gambarnya di sini ya. Ini pusat gambarnya di sini. Equipment gitu. Kan yang perlu valve, yang perlu kontrol itu kan equipment ya. Yang perlu kontrol dan yang perlu terhubung ke eh, yang perlu menghubungkan equipment berarti kan pipa, ya kan? Kita punya 2 alat di sini. Jadi alatnya adalah ini dan ini gitu. Jadi setelah kita fixkan posisi dari equipment, baru nanti kalian menentukan arah dari pipanya. Jadi arahnya kemana? Ke atas kah? Ke bawah gitu ya. Jadi ikuti orientasi dari gambar kalian. Jadi tidak peduli panjangnya berapa, tapi yang penting proporsional. Terus
proporsional juga ukuran valve. Jadi ukuran valve juga segini ya kurang lebih gitu. Kurang lebih seperti yang kalian lihat sekarang gambar yang bagus kayak gitu. Jadi bagaimana kita menentukan panjang pendek? Yang penting pertama proporsional. Jadi eh, jangan sampai ketika misalnya ya ada alat di sini, terus ada alat yang misalnya ada satu alat lagi di atas ya, dia terhubung ke alat di bawah. Jadi jangan sampai alat yang di atas itu posisinya di sini, karena nanti ribet gambar garisnya gitu. Jadi sebisa mungkin gambar alat yang di atas itu sejajar dengan alat yang di bawahnya gitu. Nah kurang lebih menjawab nggak? Tegar? Baik Bu, cukup menjawab. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Oke. Saya lanjut ke slide saya. Ini slide saya cuma satu, slide terakhir. Ini slide-nya ngomong-ngomong yang industrial sekali ya. Jadi saya samarkan, mudah-mudahan sudah saya samarkan semuanya. Ya sudah. Jadi semua ini ada informasi perusahaannya. Tapi saya tidak menampilkan, jadi ini tidak masalah. Jadi ada istilah satu namanya mechanical drawing. Dan ini harusnya sudah pasti kalian akan menggambar ini nanti di kuliah semester 7. Jadi kalian akan menggambar PNID, kalian akan menggambar mechanical drawing. Nah, mechanical drawing ini beda dengan PNID secara fungsi. Jadi mechanical drawing ini orientasinya bisa vertikal, bisa horizontal. Tapi fungsinya adalah kurang lebih gambarnya detail. Sama ya, detail kayak gambar PNID tadi. Tapi fokusnya bukan menunjukkan hubungan antara pipa, pompa, valve, sama instrumen. Bukan itu fokusnya. Tapi fokusnya adalah menunjukkan secara eksterior atau interior seperti apa alat kita. Jadi misalnya ya dimensinya berapa gitu. Jadi ada main dimension di sini. Jadi tingginya berapa, diameternya berapa. Ini L1, jadi tingginya berapa, L1, L2 berapa gitu. Jadi mechanical drawing ini sangat penting terutama ketika kita memberikan informasi ke vendor atau ketika kita mengoperasikan pabrik kita gitu. Jadi si operator atau siapa maintenance engineer-nya akan tahu oh posisi nozzle-nya ada di sini. Jadi kita harus ngapain dulu gitu. Jadi misalnya apakah harus dikosongkan dulu kah tangkinya atau tidak. Terus eh, selain gambar, biasanya ada legend dari si sebuah mechanical drawing. Jadi mungkin agak kabur ya, tapi harusnya ada informasi di sini ya tentang berapa desain temperatur, berapa desain pressure. Jadi desain temperatur atau desain pressure sudah saya jelaskan di beberapa kelas, yaitu berapa temperatur atau pressure maksimal yang bisa dihandle oleh alat kita. Jadi ketika pressure-nya lebih dari itu, jangan ya, jangan dipraktekkan karena kalau tidak alatnya bisa pecah, bisa rusak gitu. Terus bisa juga informasi dia bisa menampung liquid dengan kuantitas berapa, densitasnya berapa gitu. Terus kalau dia menampung vapor biasanya tipikalnya berapa gitu. Terus misalnya ada katalis, jadi katalisnya berapakah eh, berat katalis yang di load ke dalam tangki misalnya. Gitu ya. Jadi detail-detail, misalnya jumlah lubang di dalam vessel, nah itu juga diinformasikan di dalam sebuah kolom yang menyertai mechanical drawing. Jadi sekali lagi kesimpulannya mechanical drawing kesamaannya dengan PNID adalah ada sama-sama ada gambar alat di sini dan alatnya itu detail menunjukkan posisi nozzle-nya di mana dan bagaimana bentuk fisiknya. Kesamaannya hanya itu, tapi fungsinya beda. Kalau PNID tadi sudah saya jelaskan, mechanical drawing ini gunanya untuk memberikan informasi detail tentang bagaimana bentuk eksterior dan interior dari alatnya. Dimensinya, desain pressure, desain temperatur, jumlah lubang, berapa berat katalis, bagaimana ketinggian pack, dan lain-lain sebagainya, berapa ketebalan dari equipment-nya gitu, itu juga ada di sini. Itu ya. Jadi nanti ini contohnya banyak dari literatur, nanti kalian bisa lihat. Tapi yang saya sampaikan di sini cukup detail karena memang real dari yang ada di buku. Saat saya sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai kuliah hari ini?
Oke, pas jam 17.40 bentar lagi. Jadi mudah-mudahan pengenalan PNID sudah sangat-sangat jelas saya cover. Bagi yang tidak hadir juga silakan harus melihat video ini karena kalau tidak saya yakin kesulitan karena PNID kompleks. Bagi yang hadir terima kasih lagi-lagi sudah mengadjust waktunya. Kita ketemu minggu depan di kelas ya. Minggu depan by default offline lagi di kelas. Jadi kelas Senin jam 8 silakan datang jam 8 tepat waktu dan seterusnya sampai ke belakang hari Kamis. Agendanya membaca PNID dan praktek divisio. Kalau begitu kita tutup kelas kita ya. Eh, Sore ini. Materi ini sudah ada di Emas. Nanti jam 6 kalian bisa akses materinya. Saya tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.